Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan membuat aturan baru pencairan dana jaminan hari tua atau JHT. Dalam Permenaker nomor 2 tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua disebutkan bahwa JHT baru bisa dicairkan saat usia mencapai 56 tahun atau usia pensiun. Kebijakan baru ini menuai polemik di masyarakat, apalagi para pekerja. Mereka berasumsi bahwa pekerja membutuhkan dana tersebut untuk modal usaha dan melanjutkan kehidupan setelah di PHK atau berhenti dari pekerjaan. Hingga saat ini lebih dari 300.000 warganet telah menekan petisi online yang menolak aturan Permenaker nomor 2 tahun 2022 tersebut. Mengutip laman change.org, petisi yang dimulai oleh Suhari ETID mengajak para pekerja atau buruh untuk menolak peraturan terbaru tersebut. Penolakan diajukan karena dinilai merugikan para pekerja dan buruh. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI juga mengecam keras Permenaker terbaru. KSPI telah melayangkan surat keberatan mengenai kebijakan baru kepada Presiden Joko Widodo. Tidak hanya menyurati Presiden, KSPI juga menggelar unjuk rasa di depan kantor Kemenaker pada tanggal 16 hingga 17 Februari lalu untuk meminta pemerintah mencabut aturan terbaru. Pada penyampaian pendapat tersebut, perwakilan KSPI sempat berdialog dengan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah. Namun KSPI menyatakan tidak puas dengan hasil dialog tersebut. Kami tadi ketemu dengan Menteri Ketenagakerjaan, Ibu Ida Fauziah. Sekali lagi sebetulnya bukan tujuan kita aksi kesini itu ketemu Menteri. Tujuan kita adalah kita meminta kepada Bu Menteri agar Permenaker nomor 2 tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pengambilan JHT dicabut. Karena itu sekali lagi adalah aspirasi keinginan buruh pekerja di Indonesia secara menyeluruh, secara keseluruhan. Mau pakai filosofi apapun, alasan diterbitkannya Permenaker nomor 2 tahun 2022 sudah tidak kena. Karena PP yang ada, ketentuan yang ada sudah cukup. Nah, kalau alasannya adalah tentang akan berlakukannya tentang jaminan kehilangan pekerjaan, itu sama sekali tidak ada korelasinya dengan persoalan JHT. Ketua DPR Puan Maharani juga meminta pemerintah untuk meninjau ulang Permenaker tentang pemanfaatan jaminan hari tua yang terbaru. Puan menegaskan JHT merupakan hak pekerja yang diperoleh dari pemotongan gaji para pekerja dan bukan dana yang diberikan oleh pemerintah. Perlu diingat, JHT bukan dana dari pemerintah, melainkan hak pekerja pribadi karena berasal dari kumpulan potongan gaji teman-teman pekerja termasuk buruh. Kebijakan itu sesuai peruntukan JHT, namun kurang sosialisasi dan tidak sensitif terhadap keadaan masyarakat khususnya para pekerja, ujar Ketua DPR Puan Maharani pada keterangan resminya. Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah telah menjelaskan mengenai simpang siur Permenaker baru tersebut. Ia meminta masyarakat untuk satu pemikiran bahwa jaminan hari tua adalah persiapan agar nantinya setiap orang di masa pensiun atau tidak bekerja lagi kebutuhannya tetap terpenuhi dengan adanya ini. Sejak awal, memang program JHT ini dipersiapkan untuk kepentingan jangka panjang. Selanjutnya, jika yang bersangkutan memasuki hari tua, ada perlindungan dari program JHT. Bila memasuki usia pensiun, maka akan di-cover oleh program JP, Jaminan Pensiun. Bila meninggal dunia, maka sudah ada perlindungan berupa JKN. Bagaimana bila pekerja di PHK? Sebagaimana yang saya sampaikan, sekarang telah ada program yang dibentuk khusus untuk melindungi pekerja dari resiko tersebut, yaitu program Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau JKP. Pemerintah memberikan perlindungan bagi pekerja berupa JKP atau Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Jaminan hari tua berbeda dengan Jaminan Kehilangan Pekerjaan. JHT merupakan perlindung pekerja atau buruh untuk jangka panjang, sementara JKP merupakan perlindungan pekerja untuk jangka pendek. JKP merupakan program yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Dalam program itu terdapat 3 fasilitas utama, yakni uang tunai yang akan diberikan kepada korban PHK selama 6 bulan, dengan pembagian 3 bulan pertama sebesar 45% dari upah terakhir yang diterima, dan 3 bulan selanjutnya sebesar 25% dari upah terakhir yang diterima. Tapi ada juga aturan jika batas besaran upah terakhir yang diterima adalah 5 juta rupiah.
Fasilitas kedua adalah akses informasi yang meliputi informasi lowongan kerja dan bimbingan jabatan yang diberikan berupa asesmen diri dan konseling karir. Dan fasilitas yang ketiga adalah pelatihan kerja, di mana pelatihan akan diberikan secara daring ataupun luring melalui lembaga-lembaga pelatihan milik pemerintah swasta ataupun perusahaan. Namun pendiri Asosiasi Pekerja Indonesia, Mira Sumirat menilai program jaminan kehilangan pekerjaan yang digadang-gadang sebagai pengganti JHT tidak memiliki kejelasan realisasi di lapangan, sehingga akan mempersulit kondisi masyarakat. Menurutnya, kebijakan pemerintah tersebut justru membuktikan ketidakpedulian pemerintah terhadap buruh di tengah tingginya angka pengangguran dan PHK di masa pandemi. Mereka nggak setuju. Jadi kawan-kawan pekerja buruh tidak setuju. Mereka kaget ketika muncul Permenaker nomor 2 tahun 2022 ini gitu. Nah, artinya ini kan ada pemaksaan kehendak ya, pemaksaan kehendak dengan terbitnya Permenaker nomor 2 tahun 2022. Saat ini JKP belum bisa menjadi solusi atas persoalan ketenaga kerjaan, terlebih lagi pekerja yang mengalami kesulitan ekonomi dalam waktu dekat. Program JKP memiliki persyaratan yang tak memungkinkan bisa langsung dirasakan pekerja yang membutuhkan dana cepat, seperti pencairan JHT pada aturan sebelumnya. Dana JKP bisa diakses pekerja dengan syarat, yakni peserta telah memenuhi masa iuran program JKP bulanan minimal 12 bulan dalam 24 bulan, telah membayar iuran 6 bulan yang dibayar secara berturut-turut sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, dan periode pengajuan sejak dinyatakan PHK hingga 3 bulan. Program JKP baru diberlakukan mulai tanggal 22 Februari mendatang, sehingga efektivitasnya belum teruji. Pemerintah diminta untuk meyakinkan pekerja bahwa aturan baru ini memiliki manfaat sesuai namanya. Masyarakat juga meminta kejernihan dan transparansi pemerintah menahan JHT, serta jaminan uang JHT tersebut tidak hilang.